Nah, ini kita bersama Ustadz Purnawijaya. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Mamben ya. Tegulau, Desa Teguh, Kecamatan Pelenggabayan. Ya, Tegulau. Jadi beliau juga masih nyantri katanya di Jakarta, kuliah. Dan beliau menjadi dosen di Universitas Negeri Mataram. Nah, ini sedang marak ini di media sosial mengenai kontroversial Cimol dengan goyangannya. Nah, ini kita minta pendapat Kiai Muda sekaligus menjadi ketua yayasan yang luar biasa ini. Kita minta pendapat beliau bagaimana dari sisi agamanya, lalu kemudian identitas kita sebagai Lombok, Pulau Lombok, identitasnya yaitu 1000 masjid. Lalu kemudian bagaimana budaya-budaya Sasak itu sudah dirasuki dengan goyangan-goyangan yang ya kira-kira bisa meresahkan anak cucu kita ke depannya. Bagaimana pendapatnya, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada dasarnya ya sebagai Muslim, kemudian sebagai ya warga Nahdlatul Watan, ya kita sebenarnya tidak mempermasalahkan bahwa musik itu tidak dihukumi haram gitu. Musik itu adalah piranti saja atau perangkat saja, tergantung bagaimana ia digunakan, yakni apa konten dari musik tersebut. Jika musik tersebut adalah berisi tentang ajakan kebaikan, berisi tentang ajakan untuk senantiasa menebarkan kemaslahatan, maka musik itu jadi ya sesuatu yang tidak kita permasalahkan gitu. Nah, termasuk alat musiknya misalnya kalau di Kecimol ya drum, kemudian musik pengiringnya itu tidak kita permasalahkan. Hanya saja belakangan ini kita ya sangat menyayangkan gitu bahwa musik Kecimol itu telah menjadi semacam ajang untuk terjadinya beberapa kemaksiatan, ya, beberapa hal-hal yang sepertinya tidak pas, bertentangan dengan syariat agama. Misalnya ada minuman khamar di sana, jadi para personilnya mabuk-mabukan dulu, minum khamar dulu, sehingga mereka jadi hilang rasa malunya itu gitu. Kemudian ada lirik-lirik lagu juga yang kurang pas, ya, lirik-lirik lagu yang mengandung ajakan kemaksiatan misalnya. Kemudian ya terlebih lagi yang sedang diributkan sekarang ini adalah tarian-tarian erotis yang mengiringinya. Jadi itu tidak mencerminkan, ya itu tidak mencerminkan adat suku Sasak yang ya kita sebagai penghuni Pulau 1000 Masjid, kemudian mendiami Pulau 1000 pesantren, ya di mana di setiap dusun bahkan ada pondok pesantrennya. Nah, ini kami rasa ya tidak pas gitu. Budaya ini semakin kesini semakin ya, tidak baik gitu, tidak bagus. Maka sarannya atau penting untuk kita catat adalah bagaimana sebaiknya pemerintah daerah kita, dalam hal ini mungkin Bupati Lombok Timur melalui DPRD kabupaten ya, atau bila perlu bahkan di tingkat Pemda tingkat 1 di provinsi, yakni gubernur dan DPRD provinsi itu segera bertindak untuk menggagas semacam peraturan daerah yang bisa menjadi payung hukum untuk bisa menertibkannya. Jadi bukan untuk, kalau sekarang banyak misalnya harus dibubarkan, harus di ini gitu. Ya kami rasa itu juga bukan langkah yang ya tepat. Kenapa? Karena ya kita perlu melihat juga bahwa
itu menjadi apa ya, sumber penghidupan beberapa orang warga masyarakat kita ya. Kemudian dalam tradisi Islam juga sebenarnya itu bagian dari i'lanun nikah. Jadi i'lanun nikah itu mengumumkan pernikahan. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk mengumumkan pernikahan. Nah, jika dulu para sahabat diperintahkan itu untuk memukul rebana. Nah, kalau sekarang ya rebana itu dalam bentuk drum itu juga bisa kita kategorikan kan untuk mengumumkan pernikahan itu, karena Nabi menyuruh untuk alinun nikah itu ya. Jadi umumkanlah pernikahan kalian supaya tidak nanti jadi fitnah jika misalnya tiba-tiba ada orang yang berjalan bersama padahal sudah suami istri gitu. Makanya perlu ada iklan nikah itu, mengumumkan pernikahan itu. Makanya ya tinggal dibuatkan saja payung hukumnya dengan perda misalnya untuk bisa melakukan penertiban itu. Ya. Dengan begitu, ya gimana? Gigi, lanjut. Nah, jadi dengan payung hukum tersebut kan nanti sebagai budaya ini bisa tetap hidup, tetap eksis untuk tadi dasar hukumnya sebagai i'lanun nikah itu, pengumuman pernikahan, tapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama kita, kesusilaan, kepatutan, karena itu adalah ciri masyarakat kita di Lombok, masyarakat kita, masyarakat Sasak. Karena menjadi Sasak berarti menurut kami menjadi seorang muslim yang baik, menjadi muslim yang berbudaya, menjadi muslim yang religius, mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali. Ya. Saya sangat tertarik ketika kita membicarakan masalah peraturan daerah mengenai tentang penggunaan kecimol dalam apa istilahnya, kalau bahasanya kita bejango ya, atau nyongkolan lah. Ya. Nah, ini memang penting, penting sekali untuk membuat peraturan itu, sehingga memang dari sisi agamanya, dari sisi budayanya, dari sisi mempertontonkan bagaimana Sasak yang sebenarnya itu jangan sampai hilang dari ini. Jadi mungkin ini menjadi saran kita ya, saran kita kepada pemerintah untuk membuatkan peraturan daerah supaya ada awik-awiknya lah kalau nyongkolan itu, tidak minuman keras, lalu kemudian tidak mempertontonkan goyang-goyangan erotis gitu, Ustaz ya. Ya, itu yang paling penting itu. Nah, bagaimana kemudian ini dampak negatifnya terhadap generasi Gen Z lah kalau kita bahas sekarang untuk kedepannya jika ini terus dibiarkan. Nah, jadi perlu kita ingat juga bahwa ya generasi Gen Z kita sekarang ini kan mereka hidup itu sudah bisa dikatakan sebagian besar yang mereka jadikan panutan itu adalah apa yang mereka tonton dan apa yang mereka saksikan. Nah, di satu sisi kalau semakin besarlah kemudaratan itu ketika kemudian itu dipertontonkan di tempat umum dan semua orang bisa merekam dan menguploadnya di media sosial masing-masing. Ya. Jadi sudahlah di tempat itu, di tempat yang terbatas itu ada anak-anak yang ikut menonton, ada Gen Z ini yang ikut untuk mengikuti arak-arakan itu, melihat goyangan-goyangan erotis tadi dan menganggap itu jadi sesuatu yang benar. Kenapa? Karena ya semua orang dianggap bergembira dan mendukung itu, sehingga mereka menganggap wah ini berarti tidak ada masalah gitu. Sambil tertawa gitu kan. Nah itulah, belum lagi ketika itu di-upload di media sosial, di YouTube, kemudian di IG, FB dan lain sebagainya. Ini jadi tambah besar lagi itu potensi kerusakannya, karena mereka nanti jadi masif. Apa yang buruk itu nanti kalau dalam teori kerusakan itu, teori kerusakan moral itu, ya
kemaksiatan maupun hal-hal yang buruk ini seperti kita mencium bau sampah yang menyengat. Jadi awalnya mungkin kita merasa bau, tapi beberapa saat kemudian hidung kita akan menyesuaikan sehingga kita jadi menganggap ya sampah ini jadi sesuatu yang biasa saja. Nah, orang-orang yang tinggal di tempat sampah seperti itu jadi terbiasa untuk menghirup bau tersebut sehingga tidak merasa bahwa itu merupakan bau yang menyengat. Nah, kita khawatirnya ya itu terjadi pada budaya kita ini, pada budaya Kecimol ini. Jadi karena tadi menganggapnya bahwa itu adalah seperti bau sampah itu, awalnya mungkin sekarang kita sedang merasa tersinggung ini. Tapi jika ini dibiarkan, artinya lewat momentum saat ini, maka nanti akan merasa fine-fine saja dengan hal itu gitu. Dan itu berbahaya, tidak bagus. Sehingga benar-benar ini adalah momen untuk ya ayolah dibuatkan tadi itu ya, kalau Kanda tadi nyebutnya awik-awik itu gitu. Ya bukan hanya awik-awik, kalau awik-awik hanya berlaku terbatas dan tidak mengikat. Karena harusnya nanti bisa turun Pol PP-nya. Ya. Oke, Ustadz, makasih atas waktu. Saya senang ini. Dari dulu memang kita rencananya untuk berdiskusi tentang hal-hal yang apa istilahnya isu-isu masyarakat, lalu kemudian keadaan-keadaan kita bermasyarakat. Yang mudah-mudahan nanti ada sewaktu-waktu nanti kita diskusi tentang fikih. Nah, kita juga mengaji khusus ini sama Pelunggu ini. Siap. Yo, itu ekonomi kontemporer itu juga perlu untuk kita siap. Nanti mungkin bangkitkan biar tidak salah kan. Siap. Nanti kita coba diskusi. Sedang kita gagas itu kan dari pondok, biar artinya kita jadi pondok yang mandiri, tidak ngemis-ngemis terus tuh untuk bisa bangun sendiri kan. Siap. Oke, makasih Ustadz. Siap. Atas sama-sama waktunya. Ini semoga menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.